وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa untuk memasuki malam ke-21 Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya dan termasuk mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau mau tahu malam terbaik sepanjang 1 tahun, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Dan tentu kalau hari malamnya ya, satu-satunya malam terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, kalau siang hari yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di sana ada hari Arafah dan ada Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Jamaah sekalian, oleh karena itu di musim-musim kebaikan ini harus kita ketahui fadilahnya, keutamaannya, dan kita bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan ketaatan berbagai macam ibadah di dalamnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surat Al-Qadar ayat 3, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Imam An-Nakhai, jamaah sekalian, menegaskan bahwa maksudnya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan-amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari ketaatan atau amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar itu, jamaah sekalian? Lailatul Qadar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada salah satu dari malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hendaknya kalian mencari Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, sayang sekali jika kita melewatkan malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita tidak mungkin bisa secara terus-menerus melakukan ketaatan sepanjang hari, sepanjang malam dalam 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Oleh karena itu, hendaknya kita setiap muslim ya, berniat keras, berusaha keras untuk termasuk mereka yang mendapat Lailatul Qadar. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu
fi ghairihi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak seperti pada yang lainnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menggunakan kesempatan yang ada pada 10 malam terakhir Ramadan seperti yang mulai malam ini kita rasakan. Itu Nabi luar biasa dalam memanfaatkan detik-detik 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini secara umum. Jadi Nabi bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, amal saleh, kebaikan, tidak seperti biasanya, luar biasa. Nah, ini yang harus kita contoh. Inilah teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah sebaliknya. Begitu sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, masjid semakin lengang, semakin maju, ibu-ibu sibuk dengan kue, makanan dan seterusnya. Ini berbeda dengan fenomena yang kita lihat di Mekah dan Madinah. Justru 10 malam terakhir kita tidak dapat tempat, Pak. Kalau di Mekah atau di Madinah, kalau malas-malasan, kalau tidak segera datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, karena mereka tahu 10 malam terakhir ini luar biasa pahalanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara praktis apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini ada tuntunannya juga. Disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, mengencangkan kainnya. Mengencangkan kainnya apa artinya di sini, Pak? Kainnya ini, sarungnya dikencengkan, bebetannya dikencengkan, artinya nggak dibuka. Artinya apa? Tidak berhubungan suami istri. Ya, saking tenanannya, sungguh-sungguhnya Nabi dalam memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Itu yang pertama. Syadda mi'zarahu. Kemudian wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya khususnya dengan iktikaf di masjid. Bahkan beliau beriktikaf dengan para istri-istri beliau. Jadi malamnya begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita sebagai teladan untuk kita kaum muslimin. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, ya. Jadi keluarganya, anak-anaknya, istrinya dibangunkan malam itu, setiap malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan supaya beribadah, ya. Ini adalah dalam hadis Bukhari dan Muslim, haditsun sahih. Maka jamaah sekalian, hal ini perlu kita teladani. Nabi SAW sudah memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi betul-betul beribadah sungguh-sungguh, pol-polan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita berusaha, ya, insya Allah dengan diberikannya kita nikmat besar, termasuk mereka yang bisa masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, nikmat yang luar biasa. Ada saudara, ada kaum muslimin yang tadi sore meninggal dunia, tidak sempat untuk menikmati 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang begitu besok Ramadan, ada yang tidak menangi, tidak bisa menikmati Ramadan karena dipanggil oleh Allah. Kita saat ini dalam keadaan sehat, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, di antara amalan yang dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yaitu iktikaf. Tetapi iktikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena ada sebagian yang salah memahami. Jadi iktikaf itu salah satu sunnah yang dianjurkan
pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar. Ad-Dhahhak itu pernah ditanya salah seorang ulama, ya, dari salafus saleh, ditanya, bagaimana dengan wanita yang sedang nifas, sedang haid, atau orang yang sedang musafir, bahkan sedang tidur, tetapi orang ini sebelum tidur membaca zikir, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana, apakah dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang tadi itu? Maka dijawab oleh Ad-Dhahhak bahwa mereka itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena siapa saja yang amalnya diterima di sisi Allah pada malam itu, maka insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi yang paling penting, jangan sampai kita melakukan dosa dan kemaksiatan pada malam itu. Hendaknya kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan amal saleh. Kemudian apa yang dimaksud dengan ahya lailahu, menghidupkan malamnya? Apakah tidak boleh tidur sama sekali? Ya. Menghidupkan malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, jamaah sekalian, maksudnya adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Ya, tidak mesti harus seluruh malam sehingga tidak tidur sama sekali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ya, bahwa kita ini, setiap kita yang mengerjakan sholat, ya, sholat isya dan sholat subuh, tentu yang laki-laki berjamaah di masjid, ya, maka dinilai dia telah menghidupkan malam tersebut. Ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa seseorang yang istiqamah 10 malam terakhir itu dengan sholat maghrib, dengan sholat isya dan subuh, ya, dengan sholat isya dan subuh untuk laki-laki tentu berjamaah di masjid, berarti dia sudah menghidupkan malam itu, sehingga kalau turun malam itu Lailatul Qadar, dia termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 329. Tentu selain dengan i'tikaf, jamaah sekalian, hendaknya kita menghidupkan malam itu, ya, dengan bermacam-macam ibadah, dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, ya. Selain sholat, ya, kemudian kita membaca Al-Quran, berzikir, bahkan bersedekah, seluruh kebaikan, sehingga malam itu penuh dengan ketaatan demi ketaatan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, hendaknya kita merasa betul bahwa ini adalah terbaik yang harus kita lakukan, malam-malam terbaik. Jangan disia-siakan, jangan kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang melalaikan kita untuk meraih keutamaan 10 malam terakhir ini, khususnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini dengan cara sejak malam ini kita bersungguh-sungguh. Kita, anak kita, istri kita, keluarga kita seluruhnya, kita ajak semuanya untuk beribadah kepada Allah, khususnya malam hari. Dan kemudian kita berusaha untuk dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dengan demikian mudah-mudahan kita seluruhnya dicatat termasuk mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.